Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi tentang tazkiyatun nafs yang pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang kedudukan penting hati manusia, begitu strategis dan sangat menentukan dalam segala aktivitas kita. Hadis yang sudah kita fahami bersama, ala inna wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam hati kita dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruh fisik kita dalam keadaan baik, dan begitu pula sebaliknya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini rusak, maka seluruh tubuh kita juga akan mengalami kerusakan. Ala wahyal qalbu. Segumpal daging itu adalah hati kita. Maka disinilah penting kita mengawal dan terus memantau kondisi hati kita, ibarat mesin yang kita miliki. Kalau mesin itu ada pada kendaraan sebagai motor penggerak. Kalau mesinnya bagus, kendaraannya bagus, dan begitu pula sebaliknya. Maka mari kita bersama-sama memetakan dan memantau kondisi hati kita yang dikelompokkan oleh para ulama, yaitu qalbun salim, hati yang bersih, yang suci. Ada qalbun marid, hati yang sakit, dan qalbun mayit, hati yang mati. Ciri-cirinya sudah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya, bahwa qalbun salim ini adalah hati yang selalu berorientasi akhirat. Tujuan dalam hidupnya, aktivitasnya, sehari-harinya adalah berorientasi akhirat. Dia memposisikan dunia ini hanya sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, atau sebatas orang yang melewati jalan saja, seperti orang yang melakukan perjalanan, tidak abadi. Maka kita sikapi dengan sementara saja. Kemudian yang kedua adalah jika ia tertinggal wirid atau bentuk ibadah lainnya, dia merasa menyesal. Ada peluang-peluang ibadah yang dia lalaikan atau dia tinggalkan, dia menyesal. Yang ketiga, dia senantiasa rindu untuk mengabdikan diri dan beribadah selalu. Yang keempat adalah tujuan hidupnya hanya untuk taat kepada Allah. Yang kelima, bila sedang melakukan sholat, maka sirnalah semua kegundahannya dan kesusahan karena urusan dunia. Yang keenam, sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya. Yang ketujuh adalah tidak pernah terputus dan futur atau malas untuk mengingat Allah. Yang kedelapan, lebih mengutamakan pada pencapaian kualitas dari suatu amal perbuatan daripada kuantitas. Kuantitas atau dari sisi jumlah penting dalam hal aktivitas ibadah, tapi jauh lebih penting adalah dalam hal kualitasnya. Kalau jumlahnya banyak dengan kualitas yang bagus, itu yang paling ideal. Tetapi kalau jumlahnya banyak, tidak berkualitas, tidak memenuhi syarat diterimanya amal ibadah, maka menjadi sia-sia. Jumlahnya banyak tetapi dipenuhi dengan riya ataupun sum'ah ataupun sifat-sifat ujub,
maka menjadi sia-sia. Jumlahnya banyak, ibadahnya, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka menjadi sia-sia. Maka harus diimbangi kuantitas jumlah ibadah yang banyak dengan kualitas yang bagus. Kita lanjutkan pada kriteria atau pengelompokan hati yang kedua dan ketiga ya. Ada ciri-ciri hati yang mati, qalbun mayyit, kebalikan dari hati yang sehat. Hati yang mati ini tidak pernah mengenal Tuhannya, tidak mencintai atau ridho kepadanya, dan ia berdiri berdampingan dengan syahwatnya dan memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Walaupun hal ini menjadikan Allah Ta'ala marah dan murka akan perbuatannya, ia tidak peduli lagi kepada Allah, ridho atau murka terhadap apa yang dikerjakannya, sebab ia memang telah mengabdikan kepada selain Allah, menghambakan kepada selain Allah. Jika mencintai didasarkan atas hawa nafsu, begitu pula dengan membenci, memberi. Hawa nafsu lebih didewa-dewakan daripada rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kehidupan orang-orang kafir yang berorientasi kepada dunia saja, menghambakan diri kepada dunia, kepada hawa nafsunya, kepada keinginan, sama sekali tidak berorientasi pada akhirat atau pada Allah Ta'ala. Nah, hati jenis ini adalah hati yang jika diseru kepada jalan Allah, maka seruan itu tidaklah berfaedah sedikit pun, karena Allah Ta'ala telah menutup hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa minhum mayyastami'u ilaik, dan di antara mereka ada orang yang mendengar bacaanmu. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan, padahal kami telah meletakkan tutup di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Ayafqahu wa fi adhanihim waqran, di telinga mereka ada sumbatan, tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ayyara kulla ayatin la yu'minu biha, dan apabila mereka melihat ayat-ayat kebenaran, bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala, la yu'minu biha, mereka tidak mengimaninya. Hatta idza ja'uka, sehingga ketika mereka datang kepadamu, yujadilunaka, mereka membantahmu. Yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin, Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Nah, jemaah sekalian, Al-Quran yang diturunkan berbahasa Arab, dan masyarakat Arab saat itu sangat paham terhadap bahasa Al-Quran, karena mereka saat itu masih bicara dengan bahasa fusha, bahasa yang benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Jadi ketika ayat Al-Quran turun, mereka memahaminya, dan tidak sedikit dalam beberapa kesempatan mereka ikut mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ini ketika dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat beliau sholat atau beliau membaca Al-Quran di sekitar Ka'bah ya, di Masjidil Haram ya. Jadi ada seorang tokoh Arab, ayah daripada Khalid bin Walid, yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Beliau ini seorang yang luar biasa ketokohannya ya, dan beliau juga punya andil ya untuk menjadi pelopor inovasi Ka'bah saat itu. Walid bin Mughirah juga seorang, di samping kaya raya, dia juga ahli dalam bidang bahasa. Nah, itu mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, tetapi ya mata hatinya tertutup, tidak bisa menerima kebenaran, walaupun terkagum-kagum, tetapi membantah dalam dirinya, sehingga menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang tukang sihir, sebagai seorang dukun, sebagai seorang yang ya bahkan dikatakan majnun ya, atau gila. Nah, seperti itulah tuduhan-tuduhan daripada orang-orang kafir Quraisy. Ada kesempatan misalnya pada saat kaum muslimin berhijrah ke Habasyah pada yang pertama kali, kemudian tahap berikutnya ada
informasi di Mekah ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm dan di akhir ayat Nabi membaca wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Nabi sujud karena ayat itu kan ayat sajadah ya. Nah saat itu orang-orang kafir Quraisy menyaksikan dengan spontanitas, mereka juga ikut sujud. Nah, seperti itu responnya ya. Tetapi ketika ditanya kenapa kalian begitu, mereka melakukan alibi-alibi yang menyampaikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jadi sebenarnya mereka mengakui tentang keindahan gaya bahasa Al-Quran, memahaminya, tetapi karena ada penutup dalam hatinya inilah mereka tidak mampu menerima kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ada manusia yang tidak mempergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mempergunakan telinganya untuk mendengar perintah-perintah Allah Ta'ala, juga tidak mau melihat kebenaran yang telah disampaikan. Nah, seperti ayat yang lain, surat Fussilat ayat kelima, waqalu, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnah, hati kami sudah tertutup, mimma tad'una ilai, dari apa yang engkau seru kepada kami, wa fi azanina waqrun, dan di telinga kami ada sumbatan, wa min bainina wa bainika hijab, di antara kami dan engkau ada dinding pemisah, fa'mal innana amilun. Maka Allah menjawab, lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai dengan kehendak kami. Nah, inilah respon daripada orang-orang yang tertutup mata hatinya sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu. Juga Allah Ta'ala akan membiarkan mereka itu dalam kegelapan dan sedikit pun tidak akan mendapatkan cahaya iman. Seperti digambarkan di surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 18, masaluhum, permisalan mereka itu kamathalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, ketika api ini menerangi sekelilingnya, dzahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka, wa tarakahum fi dzulumat, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka ini tuli, bisu, dan buta, tidak kembali kepada jalan yang benar ya. Mereka punya panca indera, punya pendengaran, punya mulut, dan juga punya mata, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengakses kebenaran. Maka sia-sia nikmat Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu. Nah, berikutnya tentang ciri-ciri hati yang sakit yang disebut qalbun marid. Ini hati yang sebenarnya masih memiliki kehidupan, namun di dalamnya tersimpan benih-benih penyakit berupa kejahilan. Hati yang sedang dicekam sakit akan mudah menjadi parah apabila tidak diobati dengan hikmah dan mau'idhah, dengan nasihat ya, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi syiqaqin ba'id, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan syaitan sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Nah, inilah orang-orang yang memiliki qalbun marid, hati yang sakit. Karena sesungguhnya apa yang disisipkan oleh setan ke dalam hati manusia itu akan membuat sesuatu menjadi syubhat, sesuatu yang meragukan ya, seperti penyakit ragu dan sesat. Begitu hati menjadi lemah karena penyakit yang dihidap, maka setan pun mudah merasuk ke dalam hati, lalu menghidupkan fitnah dalam hati tersebut. Ini sebagaimana gambaran ya, orang-orang munafik yang menyebarkan haditsul ifki atau berita bohong ya, ketika Aisyah ya dalam sebuah peperangan ya pulang bersama rombongan ya, ketika ya insya Allah sudah sama-sama kita pahami ya, ketika Aisyah terlambat ya, ketika beliau ada keperluan di jalan dan terlambat sehingga dituntunlah ontanya oleh seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, sehingga menjadikan isu berita di Madinah seolah-olah Aisyah melakukan perselingkuhan ya dengan seorang sahabat.
Nah, itulah yang digoreng oleh orang-orang munafik sampai ya menghebohkan kota Madinah, dan Nabi sendiri ketika itu belum bersikap karena beliau sebagai seorang manusia ketika tidak turun wahyu, beliau belum bersikap, tidak mau bersikap sebelum datangnya wahyu, sehingga beliau minta pendapat para sahabat, siapa yang memberi masukan begini begitu. Ada masukan dari Ali bin Abi Thalib yang seolah-olah menuduh ataupun ya, masih banyak wanita lain yang solihah ya selain Aisyah misalnya. Kemudian ada lagi pendapat dari Usama bin Zaid yang membela Aisyah. Aisyah adalah wanita yang solihah, istri yang solihah. Maka ini selalu dinamis, dan akhirnya Allah menurunkan wahyu di surat An-Nur ya, yang memberikan pembersihan citra Aisyah pada saat itu. Nah, disitulah ada kiprah atau ada peran orang-orang munafik menyebarkan berita bohong ini. Maka Allah mengancam kepada mereka, la illam yantahil munafikuna, sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, wal murjifuna fil Madinah, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah dari menyakitimu, lanukhriyannaka bihim, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah melainkan dalam waktu yang sebentar. Jadi inilah pernak-pernik ya setelah perang Ahzab terjadi ya, hadithul ifki ini yang itu akan membuat ya suasana Madinah yang sebelumnya kondusif menjadi kacau gara-gara adalah ada provokasi dari orang-orang munafik ini. Nah, maka inilah bahaya ya, orang-orang yang sengaja menyebarkan berita bohong yang itu dipengaruhi oleh hati yang sakit ini, selalu kasakusu dan menginginkan keburukan kepada kaum muslimin. Namun demikian, hati orang-orang yang seperti itu belumlah mati sebagaimana hati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, akan tetapi bukan pula hati sehat seperti sehatnya hati orang-orang yang beriman. Sebab dalam hati mereka terdapat penyakit syubhat dan syahwat, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, kaila yatma'a fi qalbihi marad, sehingga berkeinginan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya ya. Ini ayat di surat Al-Ahzab yang menjadi kelanjutan dari perintah kepada orang-orang wanita yang ada di Madinah, terutama ummatul mukminin, untuk tidak membuat suara ataupun melenggak-lenggokkan suara ya, sehingga orang-orang yang hatinya berpenyakit itu menjadi timbul keinginan atau syahwatnya yang tidak terkendali ini. Boleh jadi hati manusia sedang sakit, bahkan tanpa disadari lebih tragis bahwa hatinya sebenarnya mati, namun si empunya tidak menyadarinya. Ini yang menjadi persoalan ya. Seperti anggota fisik kita atau anggota badan kita ada persoalan tetapi tidak pernah kita check up, tidak pernah general check up ya. Kemarin lusa ada kawan kami yang ditakdirkan wafat, meninggal dunia dalam usia yang masih muda ya, yang baru sakit 1 bulan terakhir dan ternyata cukup parah ya, akhirnya ada gagal ginjal, kemudian ya akhirnya tidak tertolong, meninggal. Nah itu karena tidak pernah di check up, tidak pernah periksa ke rumah sakit ya, sehingga kondisi-kondisi organ tubuhnya yang sudah parah itu tidak bisa terdeteksi, tidak bisa diantisipasi sejak dini ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Begitu pula kendaraan, kalau tidak pernah di check up atau tidak pernah diperiksa kesehatannya, maka juga akan mengalami akumulasi. Nah hati kita, jiwa kita juga seperti itu. Kalau kita tidak lakukan ya muhasabah, tidak evaluasi, tidak pernah kita evaluasi, tidak pernah kita bersihkan jiwa kita, hati kita, maka akan ada akumulasi penyakit yang bahkan menjadi mati ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tanda-tanda spesifik hati yang sedang sakit atau mati adalah jika ia tidak merasa sakit dan pedih oleh goresan-goresan pisau kemaksiatan. Hal itu disebabkan karena hatinya telah rancu dan teracuni.
sehingga tidak dapat lagi membedakan antara nilai kebenaran dan akidahnya yang batil. Hal ini seperti ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah tentang firman Allah fi qulubihim marad yang sudah kita baca tadi di Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Ayat ini menunjukkan adanya keraguan yang tumbuh dalam hati manusia tentang kebenaran. Bahkan ia melihat kebenaran sebagai sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendaknya. Kebenaran itu dilihat dari sisi lain yang terasa merugikan dirinya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ia lebih menyukai kebatilan dan kemadharatan. Jadi sudah rancu pola pikirnya, tidak bisa lagi memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Segala aktivitas kebenaran ataupun ajakan-ajakan kepada kebenaran dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, ya dengan ya kalau sekarang ada tuduhan-tuduhan yang berlebihan ya kepada orang-orang yang mendakwahkan kebenaran dengan tuduhan-tuduhan yang radikal, yang ekstrim atau yang lain-lainnya, sehingga harus diwaspadai ya, seolah-olah mengarah kepada terorisme gitu ya. Jadi padahal ini sama sekali tidak berkaitan antara kebenaran dan terorisme. Islam, sebuah kebenaran tidak identik dengan masalah terorisme atau kekacauan ataupun peperangan ya. Islam identik dengan as-salama ataupun ketentraman dan kedamaian. Nah, kebalikannya orang yang madharat atau yang hatinya sakit ini melihat kebatilan ataupun hal-hal yang berbau kemaksiatan, dia menyukainya. Tarikan-tarikan dakwah-dakwah yang mengarah kepada kebatilan itu diberikan dukungan dan diberikan ruang untuk seluas-luasnya. Nah, itulah kadang-kadang pola pikir di antara kita yang tidak jernih sehingga tidak mampu membedakan mana yang betul-betul hak dan mana yang betul-betul batil. Nah, terjadi syubhat yang sudah disampaikan di depan tadi ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat tentang faktor penyebab sakitnya hati ini disimpulkan oleh para ulama dua ya. Yaitu yang pertama disebut dengan fitnah syahwat, di mana reaksinya amat keras sampai dapat merancukan niat dan iradat kehendak seseorang. Dan yang kedua adalah fitnah syubhat, yaitu keraguan-raguan yang menyebabnya kacaunya persepsi dan i'tiqad atau keyakinan. Seluruh jenis kezaliman ataupun dosa dan kemaksiatan itu kalau bisa disimpulkan sebabnya dua ini. Sebagaimana yang dialami oleh kaum pendahulu kita, ahlul kitab. Orang-orang Yahudi mereka disebut al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, disebabkan karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengambilnya, tidak melaksanakannya. Jadi faktor yang menyesatkan ataupun yang menjadikan orang-orang Yahudi adalah maghdub alaihim itu karena faktor syahwat. Sedangkan orang-orang Nasrani disebut ad-dhalin, orang-orang yang sesat karena mereka tidak mengetahui kebenaran, tidak bisa membedakan hak dan batil tadi, disebabkan penyakit syubhat ini. Jadi kalau yang menimpa orang-orang pendahulu kita, ahlu kitab ini, mereka hancur disebabkan oleh dua fitnah, dua penyakit, dua cobaan ini, maka ini juga bisa menimpa kita kaum muslimin. Biasanya kalau penyakit pertama ini menimpa pada orang-orang yang dalam kategori ulama. Mereka tahu ilmu, tahu hukum, tetapi masih melanggar karena faktor syahwatnya, faktor keinginan pribadinya. Tahu itu salah, tahu itu batil, tahu itu haram, tetapi dia tetap melanggarnya. Itulah mengikuti langkah orang-orang Yahudi karena faktor syahwatnya. Ini betul-betul membahayakan ya. Nah, sedangkan syubhat ini biasanya dialami oleh orang-orang awam yang tidak punya ilmu, yang tidak belajar, yang tidak bisa membedakan antara hak dan batil, tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sehingga kacau persepsinya. Nah, itulah sehingga dia melakukan hal-hal yang terlarang sementara dia tidak menyadarinya. Itu faktor fitnah syubhat. Nah, dua-duanya ini membahayakan dalam kehidupan kita.
Nah, kalau yang kaitannya dengan solusi ya dari dua ini sebelum ke pembahasan berikutnya, kalau solusi daripada syahwat itu adalah dengan mujahadah atau dengan amal ya dalam bahasa Imam Ghazali. Jadi kalau solusi yang pertama itu dengan amal, dengan mujahadah, dengan melakukan optimalisasi kesungguhan, memaksa kita untuk lurus di dalam kebenaran. Kemudian solusi dari yang kedua adalah dengan berilmu atau dengan belajar. Nah, jadi dua-duanya ini ada solusinya, tergantung mana yang dominan. Kita melakukan sebuah penyimpangan, apakah karena penyakit syahwat, maka solusinya adalah dengan mujahadah, dengan beramal sebaik mungkin ya, dengan berkualitas tadi. Kalau kita solusi dari melakukan kesalahan ataupun kemaksiatan itu dikarenakan faktor syubhat, maka kita belajar lagi, kita mengaji lagi, kita membaca hukum-hukum ya kaitannya dengan fikih atau kaitannya dengan masalah akidah, mana akidah yang lurus, mana akidah yang batil. Nah, ini harus kita fahami secara benar. Nah, itulah dengan dua hal ini insya Allah kita akan bisa kita waspadai dan kita akan selamat.